Good morning, church. Today we're going to start our service with this song called You Are Good. Why? Because we want to continue to remind ourselves the goodness of God in our life. Amen? Amen. Terima kasih Tuhan karena kebaikan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami ingin terus datang kepada Engkau pada pagi ini karena Engkaulah layak ditinggikan Tuhan. Engkau yang layak disembah di dalam hati kami ya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana.
dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta tunduk kepada Engkau Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Biar nama Engkau ditinggikan Tuhan. Engkau yang ditinggikan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Ya Tuhan, namamu besar termulia Tuhan. Tuhan, inilah Engkau yang layak disembah kami Tuhan pada pagi ini. Tuhan, kami rindu biarkan Engkau terus bertahta dalam setiap pribadi kami Tuhan, dalam setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami angkatkan semua ini Tuhan, hanya kami minta di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Good morning, church and friends. Welcome to our Hope Kuching online service. Selamat pagi gereja dan saudara-saudari seiman. Selamat datang kepada kebaktian online Hope Kuching. You know, for all of our lives, it makes a difference when Jesus is guiding us through every situation. Di dalam kehidupan kita sehari sangat berbeza jika kita memiliki Tuhan Yesus yang memimpin kita. And today I want to talk about a very important matter that affects all of us in our lives. Saya mau membahas tentang sesuatu metode yang akan membuat sesuatu berbeda dalam kehidupan kita. You know, many times it is how we misunderstand God that becomes a blockage from God's blessing in our lives. Banyak kali ada kesalahpahaman dalam diri kita yang menyebabkan kita tidak menerima berkat daripada Tuhan. So I'm going to talk about certain obstacles in our life Dan saya mau membahas tentang beberapa halangan dalam kehidupan kita that blocks us from God's blessing. yang menghalangi kita untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. And the good news is if those blockages are removed, you're going to experience the times of refreshing that come from Jesus Christ. Dan kabar baiknya adalah jika kita menghapuskan segala halangan tersebut, itu akan membawa kita ke dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. When I was growing up, I had this wrong understanding about God. Pada saat saya
membesar, saya memiliki kesalahpahaman tentang Tuhan. I thought that God is always angry with me. Saya pikir Tuhan selalu marah terhadap saya. And that He is just waiting for me to sin, to make mistakes, and then He will punish me. Di mana Tuhan akan menunggu saya membuat kesalahan dan Dia akan menghukum saya. And when things go wrong in my life, I come to conclusion, God is punishing me. Dan jika sesuatu yang masalah terjadi dalam kehidupan saya, dan saya berpikir bahwa saya melakukan hal yang salah dan Tuhan akan menghukum saya. And I believe many of us today, even though we know God and know Jesus, we still have misunderstanding that is hindering us and pressing us down. Dan saat ini banyak kita yang mungkin sudah mengenal Yesus dan Tuhan, tetapi kita memiliki kesalahpahaman tentang siapa Tuhan kita. So I really hope that today we'll be set free from some misunderstandings. Jadi hari ini saya berharap bahwa kita semua dapat dilepaskan daripada semua kesalahpahaman yang ada. And today we want to talk about the most important message that the whole world needs to hear about Jesus. Kita akan membahas satu khotbah yang sangat penting bagi seluruh dunia. This is the one message that can really help us to see things clearly. Ini adalah satu pesanan yang dapat membuat kita melihat dengan jelas. And it's not just for you, it's for your friends, your families. Bukan hanya untuk kamu saja, tapi juga untuk teman-teman kamu dan juga keluarga kamu. God wants us to move forward in our lives. Tuhan mau kita berjalan ke hadapan di dalam kehidupan kita. And so, we are continuing on with our series called God's People on the Move. Saat ini kita akan melanjutkan siri daripada umat Tuhan yang bergerak. And today I want to bring us to this amazing story of Jesus in Matthew chapter 9 verse 1 to 8. Hari ini saya akan bawa kalian kepada perjalanan Yesus di dalam Matius 9 ayat 18. And so the Bible says, some men brought to Jesus a paralyzed man who was lying on a mat. And when Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, "Take heart, son, your sins are forgiven." Maka dibawalah orangnya kepadanya, seorang yang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." And when Jesus said that, some teachers of the law, their ears were very sharp. They picked up what Jesus said, and they were thinking to themselves, "This fellow is blaspheming." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. And the word blaspheme means to think evil thoughts. Kata menghujat yaitu berpikiran jahat. Jesus, he knew what the teachers of the law were thinking, and Jesus said to them, "Why do you entertain evil thoughts in your heart?" Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Which is easier to say, "Your sins are forgiven," or to say, "Get up and walk"? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? And then Jesus continued to mention that the Son of Man, he's talking about himself, know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Dan kemudian Yesus melanjutkan, dia katakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. And immediately after Jesus said that, he looked at the paralyzed man and he said these very powerful words, "Get up, take up your mat and go home." Lalu dia memandang kepada orang lumpuh tersebut dan dia katakan, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." And immediately the paralyzed man was able to move. He got up, took up his mat and went home. Dan orang lumpuh itu bangun dan lalu pulang. And the people who were there, the crowd saw this and they were filled with awe and they praised God who had given such authority to man. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberi kuasa sedemikian kepada manusia. Today I want to just focus us on this very important word called forgiveness. Jadi hari ini saya memfokuskan kita semua kepada kata yang sangat penting ini, yaitu pengampunan. Out of this incident, this historic event, we're able to zoom in and see the key word of forgiveness that Jesus wants to bring to everybody. Dari kejadian ini kita akan memfokuskan kepada kata pengampunan yang Tuhan Yesus mau sampaikan pada kita hari ini. First thing is that Jesus is looking for faith. Pertama yaitu Yesus mencari iman. He's looking for faith in people. Dia mencari iman di dalam manusia. So we see here that it says when Jesus saw their faith.
Dikatakan di sini bahwa pada saat Yesus melihat iman mereka, When Jesus saw that these people who carried their friends to see him, when he saw their faith, jadi pada saat Yesus melihat bagaimana mereka membawa temannya yang lumpuh ini, pada saat Tuhan Yesus melihat iman mereka, it attracts the compassion of Jesus to help. itu menarik belas kasihan Yesus untuk membantu mereka. You see, Jesus is always looking at people around. Yesus selalu melihat orang-orang di sekeliling dia. He's looking at you and me as well. Dia juga melihat kepada kamu dan saya. When we go through difficult situations, Pada saat kita melewati masalah atau cabaran, do we try to solve it in different ways according to the way of the world? apakah kita coba menyelesaikan dengan cara dunia, Or would we come to see him? atau kita datang kepada dia? Jesus is looking for faith. Yesus mencari iman. And today, even when we have messed up in our lives, Dan hari ini jika kita mungkin telah melakukan hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, do you know that Jesus wants to forgive us? kamu tahu bahwa Yesus mau mengampuni kita. He wants to enable us to start new again. Dia mau kita memulai hal yang baru dalam hidup kita, You have a new beginning, memiliki permulaan yang baru, so that the future before you is bright and beautiful. sehingga masa depan di hadapan kamu adalah cemerlang. So how did Jesus see faith in people? Bagaimana Yesus melihat iman di dalam orang-orang? A few things I want to mention here. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. And the first is to come to Jesus. Yaitu pertama adalah datang kepada Yesus. Faith is seen by our movement, our action, our direction. Iman dapat dilihat daripada pergerakan kita atau tindakan kita. So obviously, these few men have heard that Jesus can do healing and miracles. Beberapa orang ini pasti telah mendengar bahwa Yesus dapat menyembuhkan banyak orang. And they believe that if Jesus can help all those people, Jesus can help our paralyzed friend. Dan mereka percaya bahwa jika Yesus dapat menyembuhkan orang lain, dia juga dapat menyembuhkan teman dia yang lumpuh ini. And they have been waiting and looking for Jesus. Dan dia telah menanti-nanti Yesus. And so when Jesus came back to Capernaum, Jadi pada saat Yesus kembali ke Kapernaum, they heard the news. dia mendengar berita ini. They quickly assembled themselves and carried their paralyzed friend to look for Jesus. Dan mereka cepat-cepat mempersiapkan diri mereka dan membawa teman mereka yang lumpuh ini. So come to Jesus with your needs. Datanglah kepada Yesus dengan keperluan kamu. That's what the men did. Itu apa yang dilakukan oleh orang tersebut. These are amazing people. Ini adalah orang-orang yang sangat They baik. really care about their friend. Mereka sangat peduli dengan They temannya. want their friend to be healed by Jesus. Mereka mau temannya disembuhkan oleh Yesus. And they believe that Jesus can help. Dan mereka percaya bahwa Yesus dapat menolong dia. That's why they took all the effort and trouble to bring their friend. Jadi mereka benar-benar mengambil segala hal untuk dapat membawa teman dia sampai kepada Yesus. Now there's one thing that was not recorded in the Gospel of Matthew that shows just how much their faith is. Ada satu hal yang tidak disebutkan di dalam buku Matius yang menunjukkan betapa besar iman mereka. And I want to show you from Mark chapter 2. Di dalam Markus 2, It's the same story cerita yang sama, and it gives a different understanding about what happened. itu memberikan penjelasan lain tentang apa yang terjadi saat itu. So it says a few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. Dikatakan bahwa pada saat Yesus kembali ke Kapernaum, banyak orang mendengar bahwa dia telah kembali pulang. And so many people gathered there that there was no room left, not even outside the door. Banyak orang yang berkumpul sehingga tidak ada tempat bagi orang untuk masuk ke dalam. So it was a crowded house. Itu adalah satu rumah yang sangat sesak. Everybody came to hear Jesus Semua orang datang untuk mendengarkan Yesus. because this has never happened before. Karena ini tidak pernah terjadi. Someone who can heal the sick and cast out demons. Seseorang yang dapat menyembuhkan dan juga mengusir setan. So when the friends who carried their paralyzed man to the place, they could not enter the house. Pada saat mereka yang membawa temannya yang lumpuh ini mau masuk, mereka tidak dapat masuk ke rumah tersebut. Now in those days, most of the houses were about double story or at least have a flat roof where people can go up. Pada masa itu, rumah di sana memiliki atap yang rata.
and there are stairs by the side of the wall to go up to the top of the roof. Di mana ada tangga untuk naik ke atas atap atau bumbung. Now this man, they could not get in, and they don't want to wait. They really believe Jesus can help their friend right now. Dan mereka yang membawa temannya yang lumpuh ini sangat terdesak dan mau membawa temannya untuk kepada Yesus saat ini juga. They were so urgent and so determined. Mereka sangat terdesak dan sangat penuh bersemangat untuk membawa. And you see what did they do? Dan kamu tahu apa yang mereka lakukan? Mark chapter 2 verse 4 says, Di dalam Markus 2 ayat 4 katakan, since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus, and after digging through it, they lowered the mat that the paralyzed man was lying on. Dan dikatakan karena mereka tidak dapat membawa temannya kepada Yesus, mereka naik ke atas bumbung dan membuka bumbung dan menurunkan temannya yang lumpuh ini kepada Yesus. And you imagine Jesus was in the house, he was sitting crowded with people, then he began to see pieces of the ceiling breaking and dropping down. Dan dapat kamu bayangkan pada saat itu Yesus yang duduk bersama banyak orang di sana dan tiba-tiba ada mungkin semen yang terjatuh. And he was trying to teach the people. Dan pada saat itu dia mungkin sedang mengajar. But the sound and the bits and pieces keep dropping more and more. Dan mungkin ada serpihan daripada atap itu jatuh. I'm just imagining Jesus was wondering what's going on. Saya bayangkan mungkin Yesus berpikir apa yang terjadi. Suddenly there's light that come out, shining through the top. Dan tiba-tiba ada cahaya yang terpancar dari atas bumbung. And the room is full of dust and Dan mungkin tempat itu ruangan menjadi berdebu. And then suddenly it becomes a big hole in the roof. Dan ada satu lubang yang besar di atap. And he saw some man lowering a person on a mat down right in front of him. Dan dia melihat beberapa orang menurunkan tikar di mana ada orang lumpuh tidur di sana. So when the Bible say that Jesus saw their faith, this is what Jesus saw. Jadi pada saat Yesus dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Yesus melihat iman mereka, inilah yang Yesus lihat. He saw the desire. Dia melihat kerinduan mereka. He saw the determination. Dan dia melihat tekad daripada mereka. He saw that they don't want to wait. They can actually wait for the meeting to be over. Dan dia melihat bahwa mereka tidak mau menunggu lagi. They believe Jesus can help right now. Karena mereka percaya bahwa Yesus dapat membantu dia saat ini juga. All these are descriptions of faith. Jadi ini adalah tentang iman. Let nothing stop you from coming to Jesus. Jangan biarkan apapun menghalangi kamu untuk datang kepada Yesus. If you feel that you are a sinner, you feel that you are guilty and condemned, don't let anything stop you from coming to Jesus today. Jadi jika kamu merasa bersalah saat ini, jangan biarkan perasaan itu menghalangi kamu datang kepada Yesus. If you cannot come to Jesus yourself, ask your friend to carry you. Jika kamu tidak dapat datang kepada Yesus, minta teman kamu untuk mengangkat kamu. You see, God really loves you. He doesn't hate you. Lihatlah di sini bahwa Yesus sangat mengasihi kamu, bukan membenci kamu. And God wants to forgive every one of us of our sins. Dan Tuhan mau mengampuni kita semua daripada dosa-dosa kita. Many people have this misunderstanding. Banyak orang memiliki kesalahan seperti ini. That when something go wrong in their life, they believe that God is punishing them. Di mana jika sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan mereka, mereka berpikir bahwa Tuhan menghukum mereka karena dosa mereka. And sometimes as Christians, if we are not careful, when we see a brother or sister go through difficult times, we think God is punishing them. Dan sebagai Kristen, kadang kita pun melakukan hal yang sama, di mana kita salah paham pada saat kita melihat saudara atau saudari kita menghadapi cabaran, kita pikir bahwa Tuhan sedang menghukum mereka. When someone have an accident. Contohnya jika seseorang mengalami kemalangan. When someone get cancer. Atau seseorang menderita cancer. When someone pass away. Atau seseorang meninggal. It's so easy to misunderstand. Sangat mudah bagi kita untuk salah paham. And think that God is punishing me. Di mana kita pikir bahwa Tuhan sedang menghukum saya. But that's not true. Tetapi itu tidak benar. Suffering and pain and problem in this world is the result of living in a sinful and imperfect world.
Penderitaan dan juga penyakit itu adalah hasil daripada kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. It's not because God is punishing. Bukan karena Tuhan menghukum kamu. It's because the world is fallen and broken and messed up. Karena dunia telah jatuh ke dalam dosa dan telah menjadi berantakan. And that's why Jesus comes to bring in and to change everything around. He's going to bring a new heaven and a new earth one day where there's no more suffering, no more tears, no more pain. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan perubahan di mana dia mau membawa dunia yang baru dan juga surga yang baru di mana tidak ada lagi sakit, penyakit dan juga penderitaan. So Jesus is looking for faith today. Jadi hari ini Tuhan mencari iman. Would you come to Jesus? Maukah kamu datang kepada Yesus? Whatever your problems. Apapun masalah kamu. Maybe you have so many problems that you are so paralyzed right now. You cannot move. You don't know what to do. Mungkin kamu memiliki masalah-masalah yang membuat kamu menjadi lumpuh dan tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Come to Jesus. Datanglah kepada Yesus. So, forgiveness from God comes when we have faith in Jesus. Jadi pengampunan datang daripada Tuhan pada saat kita memiliki iman dan datang kepada Yesus. Now let's see what happens here. Mari kita lihat apa yang terjadi di sini. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, "Take heart, son, your sins are forgiven." Dikatakan di sini pada saat Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." The second thought here is we must understand God's heart when it comes to forgiveness. Jadi poin yang kedua adalah kita perlu mengetahui hati Tuhan pada saat kita membahas tentang pengampunan. How does God look at people who have sinned and what does God want to do for people in sin? Jadi bagaimana Tuhan melihat orang yang berdosa dan apa yang Tuhan mau lakukan untuk mereka yang berdosa? See, it's about God's heart. Jadi itu tentang hati Tuhan. Let's see first of all God's heart for the paralyzed man. Jadi pertama kita mau melihat hati Tuhan untuk orang yang lumpuh ini. When Jesus looked at the paralyzed man, he is saying, "Cheer up, be of encouragement, son." Pada saat Yesus melihat orang yang lumpuh ini, dia katakan kepada dia yaitu, "Percayalah, anakku." And actually, that man is not Jesus' son. Orang itu bukan anak Yesus. It's not flesh and blood. Secara darah dan daging. But when Jesus said son, Jesus was representing God the Father. Tapi pada saat Yesus mengatakan anakku, dia mewakili Bapa di surga. Jesus was revealing the Father's heart. Dia mau menyatakan hati daripada seorang Bapa di surga. That there is a God whose heart is a heart of a father towards everyone in the world. Di mana Bapa di surga memiliki hati seorang Bapa untuk semua manusia. And God's heart is to forgive and to heal that man. Dan hati Tuhan adalah untuk mengampuni dan juga menyembuhkan orang tersebut. God's heart is to bless you instead of letting you continue to suffer in your life. Dan hati Tuhan adalah untuk memberkati kamu, bukan untuk membiarkan kamu terus menderita. And when Jesus spoke, "Son, your sins are forgiven," it was as if God the Father was saying that exactly to that person. Jadi pada saat Yesus mengatakan, "Anakku, dosamu telah diampuni," itu seperti Bapa di surga mengatakan kepada orang lumpuh tersebut bahwa dosamu telah diampuni. Your sins are forgiven. Dosamu telah diampuni. That's the heart of God towards every sinner in the world. Jadi itu adalah hati daripada Tuhan untuk setiap orang-orang yang berdosa di dunia. And that's why Jesus came. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini. To seek and to save those who are lost. Untuk mencari dan juga menyelamatkan mereka yang terhilang. Matthew chapter 1 verse 21 said that Jesus came in order to save people from their sins. Dikatakan dalam Matius 1 ayat 1, di mana Yesus datang untuk membebaskan orang-orang yang berdosa. This is the heart of Jesus. Ini adalah hati daripada Yesus. It's the heart of God. Hati daripada Tuhan. To give forgiveness. Untuk memberikan pengampunan. So God's heart also was able to see that there is faith. Dan hati Tuhan juga untuk mau melihat adanya iman. In the friends, and that's why Jesus forgave the paralyzed man. Di mana Yesus melihat iman daripada teman-temannya, maka dia menyembuhkan orang lumpuh ini. At the same time, Jesus knows everyone's thoughts.
Dan pada saat yang bersamaan Tuhan juga memahami pemikiran manusia. God knows what we are thinking. Tuhan mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita. And what we think about God will either release the blessing of God or it will stop the blessing of God. Pemikiran kita dapat membawa berkat daripada Tuhan ataupun menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. The paralyzed man received the blessing, Orang lumpuh ini mendapatkan berkat Tuhan, the blessing of forgiveness. yaitu berkat pengampunan. But there are some people there who were thinking to themselves, Tapi ada beberapa orang yang berpikir dalam pikiran mereka, and they said to themselves, this fellow is blaspheming. dan dia katakan bahwa orang ini menghujat Tuhan. They are saying that Jesus was speaking something not true. Di mana maksudnya adalah Yesus mengatakan hal yang tidak benar. How can Jesus forgive sins? Mana mungkin bagi Yesus untuk mengampuni dosa. Again, in Mark chapter 2, we understand a little bit more about this problem or this issue. Dan daripada Markus 2 sebenarnya kita dapat melihat dan memahami lebih dalam tentang pemikiran orang ini. In verse 6 and verse 7 of Mark chapter 2, Di dalam ayat yang ke-6 dan 7, it says, some teachers of the law were sitting there thinking to themselves, dikatakan bahwa beberapa ahli Taurat yang duduk di sana berpikir dalam pikiran mereka. why does this fellow talk like that? Dikatakan kenapa orang ini mengatakan hal seperti ini. He is blaspheming. Dia menghujat Tuhan. Who can forgive sins but God alone? Siapa yang dapat mengampuni dosa? Hanya Tuhan saja yang dapat melakukannya. And it's true. Who can forgive sins except God alone? Apa yang mereka katakan sebenarnya benar karena tiada siapapun yang dapat mengampuni dosa, hanyalah Tuhan. That is true for every other human being. No one can forgive sins except God. Ini adalah benar karena tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengampuni dosa selain daripada Tuhan. But Jesus called their thinking evil thoughts. Tetapi Yesus mengatakan bahwa mereka memiliki pikiran jahat. Why? Kenapa? It's because Jesus is not just a man. Karena Yesus bukan hanya seorang manusia. He is the Son of God. Dia adalah anak Allah. And he has the authority to forgive sins. Dia memiliki otoritas untuk mengampuni dosa. So can you see that when we think wrong thinking about God, it prevents us from entering into more of God's blessings. Jadi kalau kita memiliki pemikiran yang salah tentang Tuhan, maka itu akan menghalangi kita untuk mendapatkan kehidupan yang diberkati oleh Dia. Today, is there anything in our mind that is blocking us from opening our life to Jesus? Hari ini adakah ada pemikiran-pemikiran yang menghalang kita untuk mendapatkan berkat yang daripada Tuhan? You know, our thinking is sometimes the blockage. Sebenarnya pikiran kita mungkin menjadi penghalang. It blocks people from receiving forgiveness from God. Itu menghalangi orang atau manusia mendapatkan berkat daripada Tuhan. For example, Contohnya, some people say, mungkin ada orang yang berpikir atau berkata, I'm such a bad sinner. saya seorang yang sangat berdosa. I have sinned over and over and over and over again. Saya telah melakukan dosa ini berulang-ulang kali. How can God forgive me now? Mana mungkin Tuhan mengampuni saya saat ini? My life is just so far gone now. Di mana hidup saya sangat jauh daripada Tuhan. There's no way God can forgive me. Tidak ada dan tidak mungkin lagi bagi Tuhan untuk mengampuni saya. Do you know that's an evil thought? Kamu tahu bahwa itu adalah pemikiran yang jahat? Because it is not true. Karena itu tidak benar. Jesus is able to forgive. Tuhan Yesus dapat mengampuni. No matter how messed up our lives are. Betapa berantakan kehidupan kita. God's heart is always to bring us back to Himself. Hati Tuhan adalah selalu membawa kita kembali kepada Dia. And so Jesus tried to make it easier for these people who had a mental block. Jadi Yesus mau menjadikannya mudah bagi setiap orang-orang ini yang memiliki halangan dalam pikiran mereka. Jesus asked them, which is easier to say? Dan Yesus tanyakan kepada mereka, Your sins are forgiven, or to say get up and walk? manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? You know, it is not about the words we use. Ini bukan tentang kata-kata yang kita pakai. It is about who is speaking those words. Tetapi siapa yang mengatakan hal tersebut?
It doesn't really matter to Jesus whether he say your sins are forgiven or to say get up and walk. Jadi tidak penting apa yang Yesus ucapkan, apakah dosamu telah diampuni atau bangun dan berjalanlah. It's about the person who says it. Tetapi tentang siapa yang mengatakannya. And so Jesus says, so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Dan Yesus katakan kemudian, supaya kamu tahu bahwa anak manusia memiliki kekuasaan untuk mengampuni dosa. He told the man, get up and walk. Dan dia katakan pada orang lumpuh tersebut, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. God's heart is always looking to see what are we thinking. Hati Tuhan selalu melihat apa yang ada dalam pikiran kita. When we have faith in Him, something happens. Jadi pada saat kita memiliki iman kepada Dia, maka sesuatu akan terjadi. But when we think wrong things about God, nothing happens. Tetapi pada saat kita memikirkan pikiran yang salah tentang Tuhan, tidak ada hal yang terjadi. My friends, how we really think and understand about God makes a lot of difference. Jadi bagaimana kita memikirkan dan berpikir tentang Tuhan membawa segala sesuatu menjadi berbeza. Let me give you one more example. Saya berikan salah satu contoh lagi. Some people think that they do not need God's forgiveness. Ada beberapa orang berpikir bahwa mereka tidak memerlukan pengampunan dosa daripada Tuhan. And they say, I'm not a bad person, I'm a good person. Mungkin dia katakan bahwa saya bukan orang yang jahat, saya orang yang baik. I don't rob people. Saya tidak merampok orang. I don't kill people. Saya tidak membunuh orang. I obey the law of the country. Saya juga menaati peraturan-peraturan di negara saya. I'm a good person. Saya orang yang baik. And you know, when we think like that, pada saat kita berpikir seperti itu, it's because we compare ourselves to someone else who is worse than us. Karena saat itu kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang mungkin lebih buruk daripada kita. But it is not wise to compare ourselves with people. Tetapi tidaklah suatu yang bijaksana bagi kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Because we got to think, what is God's standard of good people? Kita perlu berpikir bahwa apakah standar Tuhan tentang orang yang baik? God's standard of goodness is that you are 100% pure, 100% sinless in your life. Karena standar Tuhan tentang orang yang sempurna adalah 100% tidak berdosa. That means you have never ever even think one wrong thought. Di mana kamu tidak pernah memiliki pemikiran yang jahat sekalipun. You have never done anything sinful in your life. Kamu tidak pernah melakukan dosa dalam kehidupan kamu. Is there anyone today who can say, I have a perfectly sinless life? Adakah di antara kita saat ini dapat mengatakan bahwa saya seorang yang sempurna dan tidak pernah berdosa? If we are honest, jika kita mau jujur, we will admit that I am a sinner. Kita pasti dapat mengakui bahwa saya adalah orang berdosa. That's why good people also need God's forgiveness. Itulah sebabnya orang yang baik juga perlu pengampunan yang daripada Tuhan. Because according to God's standard of goodness, we all fail. Karena dengan standar Tuhan tentang kebaikan, kita semua gagal. And so, you know, Jesus said to the man, get up, take your mat, and go home. Di mana Yesus katakan kepada orang lumpuh ini, bangunlah dan berjalanlah dan pulanglah. And immediately the man did that. Dan saat itu juga orang lumpuh tersebut melakukan apa yang Yesus katakan. What does that prove? Apa yang dibuktikan di sini? So the third thought today is that Jesus is full of forgiveness. Jadi poin yang ketiga dan pemikiran yang ketiga adalah bahwa Yesus penuh dengan pengampunan. I'm going to explain that a little bit more in a while. Saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Jesus was full of forgiveness because he has the authority to forgive sins. Yesus memiliki kepenuhan pengampunan karena dia memiliki otoritas untuk mengampuni dosa. And Jesus called himself the Son of Man. Yesus memanggil dirinya sebagai anak manusia. Know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Ketahuilah bahwa anak manusia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Jesus' forgiveness for people is like a never-ending waterfall. Otoritas Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa itu seperti air terjun yang tidak pernah berhenti. And it will never run dry. Tidak akan pernah kering. But you got to go where the waterfall is. Tetapi kamu perlu mengikuti arus daripada air tersebut. Maybe it's high on the mountain. You have to come to Jesus. You have to believe and climb the mountain until you reach the waterfall.
Tapi kamu perlu percaya dan memiliki iman dan mau mendaki gunung untuk sampai kepada air terjun tersebut. And here's the interesting things, my friends. Dan ini adalah hal yang menarik yang mau saya katakan. The man brought the paralyzed man to Jesus Jadi orang-orang ini membawa orang lumpuh ini kepada Yesus to get healing. untuk mendapatkan penyembuhan. But what did Jesus give? Tapi apa yang Yesus berikan? Jesus gave forgiveness. Tidak, Yesus memberikan pengampunan. And you're thinking, I want healing, not forgiveness. But why did you say that you forgive my sins? Dan mungkin orang itu berpikir, saya mau memiliki penyembuhan, bukan pengampunan. Kenapa kamu menyebut pengampunan? But do you realize this? Tapi kamu menyadari hal ini kah? As much as the physical healing is amazing, what is even more amazing is the forgiveness of God upon people's life. Walaupun penyembuhan secara jasmani itu sangat luar biasa, tetapi sesuatu yang lebih besar daripada itu adalah pengampunan daripada Tuhan kepada hidup kita. Let me put it another way. Saya katakan dengan kata lain, Forgiveness of sins opens the door for every other blessings of God to come in. pengampunan dosa itu akan membuka pintu bagi berkat-berkat yang lain untuk masuk dalam kehidupan kita. When God forgives our sins, it can bring physical healing. Pada saat Tuhan mengampuni dosa kita, itu akan membawa penyembuhan secara jasmani. When God forgives our sins, people can be set free from demon possession. Pada saat Tuhan mengampuni dosa, dapat membebaskan orang-orang yang dirasuki setan. Where God forgives our sins, families can be restored. Pada saat Tuhan memberikan pengampunan, maka kehidupan keluarga dapat dipulihkan. You see, forgiveness is the big key that unlocks every other blessings of God. Jadi kamu dapat melihat di sini bahwa pengampunan adalah kunci untuk membuka segala berkat yang daripada Tuhan. And so we saw this happen. Jadi kita melihat hal ini terjadi. That man walked away physically healed. Nah, bahwa orang lumpuh ini bangun dan dapat disembuhkan secara jasmani. But you know something else is happening? Tetapi kamu tahu apa yang terjadi selain itu? He walked away a forgiven man. Dia berjalan keluar sebagai orang yang telah diampuni. One day, this man will still have to die the physical death. Suatu hari, orang ini akan tetap mati secara jasmani. But he will enter into the eternal life of God. Tapi dia akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Now the people in those days, did they get it? Jadi orang-orang di sana, apakah mereka mendapatkannya? I don't think so. Saya terasa tidak. How Mungkin do tidak. I know that? Bagaimana saya tahu? Verse 8 says that the crowd were filled with awe and they praised God, which is great. Di mana di dalam ayat ke-8 dikatakan banyak orang banyak yang melihat hal itu merasa tertakjub. What does that mean? Apakah yang dimaksudkan di sini? You see, the people were more excited about the miracle than about the message of forgiveness. Di mana orang-orang ini lebih tertarik kepada penyembuhan dan keajaiban yang terjadi daripada pesan daripada pengampunan. That's like a lot of people today. Sama seperti orang-orang saat ini. We get more excited about the physical healing. Kita mungkin sangat tertarik dan sangat bersemangat dengan penyembuhan ataupun penyembuhan secara jasmani ataupun keajaiban. But we don't understand why this physical healing is made possible. Tapi kita tidak memahami kenapa penyembuhan secara jasmani ini dapat terjadi. We get excited about the miracle and not the message of forgiveness. Kita menjadi sangat bersemangat dengan keajaiban mukjizat itu, tetapi kita tidak mengetahui apa maksud daripada pesan pengampunan. And the people still did not get it. Dan kamu tahu bahwa orang-orang saat itu tidak mendapatkan message tersebut juga. Because they say, the Bible said they praised God who had given such authority to men. Dikatakan bahwa mereka memuliakan Allah yang telah memberi kuasa sedemikian kepada manusia. They still see Jesus as a man. Karena mereka masih melihat Yesus sebagai manusia. They have not realized that Jesus is the Messiah. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus adalah Mesias. That Jesus is the one God sent to be the sin offering that will forgive people of their sins. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus adalah yang dikirim oleh Tuhan untuk menjadi korban persembahan untuk menghapuskan dosa-dosa di dunia ini. So my friends, I want to invite all of us today. Jadi teman-teman, saya mau menjemput kalian semua pada hari ini. Whatever problem, whatever situation you're going through,
Come to Jesus. Apapun masalah dan juga cabaran yang kamu hadapi saat ini, datanglah kepada Yesus. Come with faith. Datang dengan iman. Don't let anything stop you from coming to Jesus. Dan jangan biarkan apapun menghalangi kamu datang untuk pada Yesus. If you have to dig a hole in the ceiling, you do that. Jika kamu perlu membuka bumbung atau kamu lakukan. How desperate are you to get Jesus' help? Berapa terdesaknya kamu untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan? Are you urgent about it? Apakah kamu sangat terdesak? The men couldn't wait for the meeting to be over. They instead dig a hole in the roof. Orang-orang dalam firman Tuhan sangat terdesak dan tidak mau lagi menunggu khotbah ataupun meeting tersebut untuk selesai. That's faith. Mereka memiliki iman. Secondly, watch what you are thinking about God. Yang kedua, perhatikan bagaimana kamu berpikir. If you realize this, jika kamu menyadari hal ini, many times we have evil thinking about God. Banyak kali kita memiliki pemikiran-pemikiran jahat tentang Tuhan. And it is not that God don't want to bless us, it's that our thinking stop us from believing God. Bukan Tuhan tidak mau memberkati kita, tapi pemikiran-pemikiran jahat itu yang menghalangi kita untuk menerima berkat yang daripada Is there Tuhan. some wrong thinking that you need to repent of today? Apakah ada pemikiran-pemikiran yang salah yang perlu kamu bertobat saat ini? So that the blockage is removed. Sehingga halangan ini dapat dihapuskan. So that God can release His blessing and His forgiveness and His grace into your life. Sehingga Tuhan dapat membawa dan menyalurkan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Let us pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, I thank you for everyone today. Tuhan Yesus, saya mau berdoa dan mengucap syukur untuk setiap kami saat Lord, ini. I really believe that this message is so important for the whole world. Saya percaya bahwa pesan ini sangat penting bagi seluruh dunia. That it is the forgiveness that God, that you give to us that would open the door to every other blessing in life. Bahwa dengan pengampunan-Mu Tuhan dapat membuka segala berkat-berkat dalam kehidupan kami. We thank you Kami mengucap syukur that when we have been forgiven by Jesus pada saat kami telah diampuni oleh Yesus through His death on the cross, melalui kematiannya di kayu salib. all spiritual blessing in heaven is now available to us. Segala berkat-berkat dari surga tersedia bagi kami semua. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Friends, before we go, make time to talk with people around you why this message is important for you and what you're going to do about it. Jadi teman-teman, sebelum kita selesai, bahaslah khotbah pada hari ini dan bagaimana kamu dapat membuatnya berbeda dan juga dapat melakukan sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kamu untuk menjadikan firman ini menjadi nyata dalam hidup kamu. And think about who else needs to hear this message. Dan pikirkan siapa yang perlu mendengar khotbah pada hari And you ini. can bring your Bible to share with that person yourself. Dan kamu boleh membawa Alkitab kamu untuk kongsikan kepada orang tersebut. And who knows, a miracle is waiting. Siapa tahu keajaiban akan terjadi. So God bless you Jadi Tuhan memberkati. and see you next week. Jumpa kembali minggu hadapan. Bye-bye. Bye-bye. Hi, brothers and sisters. We are very honored to have you here with us this morning. Hai saudara-saudari, kami sangat berbesar hati bersama dengan Anda di sini pagi ini. Wherever you are, whenever you are watching this, I strongly believe that in Hope Church, we come as friends, but we live as family. Dimanapun Anda menonton, saya percaya bahwa dalam gereja pengharapan kami datang sebagai sahabat, tapi kita tinggal sebagai keluarga. And as a family, let us embrace God's forgiveness and continue in this journey of faith. Dan sebagai keluarga, marilah kita membuka hati kita untuk menerima pengampunan daripada Tuhan dan terus bertumbuh dalam perjalanan iman kita. Now we have come to the time of giving. You may give via bank transfer, maybe QR Pay, or even Sarawak Pay. Sekarang kami telah sampai kepada masa memberi. Anda boleh memberi melalui transfer bank, Maybank QR Pay atau Sarawak Pay. Giving is a form of worship, and this is a testament of His faithfulness and His provision to us. Pemberian adalah satu bentuk penyembahan dan ini adalah bukti kesetiaan dan pembekalannya dalam kehidupan kita. Even in our toughest times, God still provides for us. Bahkan dalam masa yang paling sukar, Allah masih menyediakan untuk kita. Thank you for giving freely and joyfully to the Lord. Terima kasih karena memberi dengan murah hati dan sukacita kepada Tuhan.
Our next announcement is regarding the Next Step Academy, NSA classes. Pengumuman kami seterusnya adalah mengenai kelas firman Tuhan NSA. These classes provide valuable knowledge and insight on our faith and the Bible, and will be conducted virtually via Zoom on Saturday, 29 August. Kelas ini memberi pengetahuan yang berharga dan pandangan tentang iman dan Alkitab dan akan dijalankan melalui Zoom pada hari Sabtu, 29 hari bulan Agustus. The first class is titled Study a Bible Character and starts at 2 p.m. Kelas pertama bertopik mempelajari karakter di dalam Alkitab dan bermula pukul 2 petang. The second class teaches us how to pray according to the Word of God and intercessory at 3:30 p.m. Kelas kedua mengajar kita bagaimana berdoa mengikuti firman Tuhan dan doa syafaat pada pukul 3.30 petang. So do get more info from the website and let's learn together. Oleh itu, Anda boleh melayar laman web kami untuk informasi lanjut. We believe the prayer of a righteous person is powerful and effective. Kami percaya doa orang saleh adalah berkuasa dan berkesan. It is a vital part of being a Christian. Itu adalah bagian yang paling penting sebagai seorang Kristen. Therefore, join us in our prayer hub on this coming Tuesday, 25th August. Oleh itu, sertai kami di hub doa pada hari Selasa 25 hari bulan Agustus. Let us get closer to God and pray for Sarawak as well. Mari kita mendekati Tuhan dan juga berdoa untuk Sarawak. Church, that's all the announcements you have for this week. Gereja, itulah semua pengumuman kita pada minggu ini. Do join our life groups that we have for almost every age group in this coming week. Sertai kumpulan kecil kami daripada setiap kumpulan usia dalam minggu yang akan datang. Let's continue to walk with God in His power and through His grace. Mari kita terus bergerak di dalam Tuhan, dalam kuasa-Nya dan melalui rahmat-Nya. Have a blessed week ahead and let us be a blessing to others. Miliki minggu yang diberkati dan marilah kita menjadi berkat bagi orang lain. See you next week. Jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.
Amen.